Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salam hormat dan takdim saya kepada para hadirin, para sesepuh, kiai, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam pagi hari ini kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya Allah menyatakan dengan benar-benar menyatakan dengan pernyataan yang sungguh-sungguh, orang-orang yang beriman, wa'amil sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa'aqamus sholat, orang-orang yang mendirikan sholat 5 waktu, wa'atuz zakat, orang-orang yang membayar zakat. Lahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak akan pernah takut dengan apapun yang akan datang menimpa kepada dirinya. Diberikan uang banyak mereka tak takut, diberikan kemiskinan apalagi santai saja. Itu ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah. Artinya diberikan nikmat dunia, harta dunia, kesehatan, semuanya dia tak pernah takut. Artinya dia tak pernah sombong. Wala hum yahzanun, dan dia tak pernah bersedih dengan apa yang sudah terjadi. Artinya pandai-pandai minta ya orang-orang yang beriman. Jadi nasi sudah menjadi bubur, maka dibuat bubur pedas, bubur manis, bubur ayam, bubur sapi, macam-macam dia buat. Tenang bujur hidupnya orang-orang yang mukmin, yang beriman. Semoga kita semua pagi hari ini menjadi orang yang beriman. Ini terutama ibu-ibu yang paling kuat pengaruhnya. Kalau kata ibu-ibu diam, tetap diam di rumah tangga itu. Ngabungi kalau udah ibu-ibu bicara. Ibu-ibu itu lemah lembut, tapi kalau kata dia jangan, bahaya. Jujur lah. Kekuasaan ibu itu kuat. Jadi kita berdoa bersama, semoga ibu-ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, ketabahan. Andai kata anaknya kurang agak-agak nakal sedikit, bapak-bapak tahu-tahunya tidur terus. Tapi kalau ibu-ibu itu anak nangis jam berapa pun bangun. Saya bangun anak nangis, tapi pura-pura tidur. Ya, tidak tidur mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholawat al-khamsah ma'al jamaah falahu khamsatu asyiah. Apa yang kita dapat karena kita melaksanakan sholat jamaah subuh pada hari ini? 5 yang kita dapat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal, yang pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya, dia tidak akan pernah mendapatkan, mengalami kefakiran dalam dunia. Fakr dunia, fakrun fid dunia. Insya Allah tidak ada orang yang fakir ketika dia itu istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Wasani yarfa'u Allahu anhu 'adzabal qabri. Kata Rasulullah, diangkat
azab kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bersolat berjamaah. Wasalis yu'ti kitabahu biyamini, diberikan tulisan amalannya yang baik-baik itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jahat disimpan, dibuang. Warabi yamurru ala sirat kal barqil khatib, setelah dia melaksanakan sidang paripurna, di atas sidang paripurna lagi dihitungnya dihisapnya kita di hari kiamat pada masa. Setelah itu kita melalui Siratul Mustaqim, jembatan Siratul Mustaqim itu jembatan tol. Jadi jangan bangga orang sekarang yang buat jembatan tol itu. Oleh Allah sudah disiapkan dulu sudah disiapkan jembatan tol itu. Cuma modelnya lain. Tak bisa dunia ini menirunya karena besarnya tol tersebut seumpama rambut di belah 7. Seperti itulah jembatan Siratul Mustaqim. Kalau kurang beruntung meleset jatuh, naik lagi jatuh lagi, naik lagi, jadi itulah seterusnya. Wal khamisu yadkhuluhul jannah, yadkhuluhu Allahul jannah bila hisab wa na'adab. Dan yang kelima yang didapatkan orang yang melaksanakan sholat berjamaah, yaitu dimasukkan oleh Allah kepada surganya Allah tanpa hisab wa na'adab, langsung, tidak pakai tiket lagi lah. Jadi kita harus mempercayai ini semua karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Salatul rajul mal jamaah khairun min salati 40 sana fi baitihi munfaridan. 40 tahun salat sendirian di dalam rumah itu lebih baik berjamaah di masjid. Salat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian di rumah tanpa jemaah. Jauh malah bedanya 40 tahun. Bagus gitu jemaah terus. Sampai di mana pengajian itu tentang sujud ya Pak ya? Oh iya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa fil i'tidal syuhudu qiyamihi bika, bahwa di dalam i'tidal itu kita merasakan atau melihat sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Artinya kuasa Allah itu tawallihi jami'a su'udika bihaitsu la qiyama laka illa bihi, yaitu Allah lah yang mengatur segala urusan kita. Bertawakal kita kepada Allah dalam i'tidal itu, pasrah. Mau diakukan lagi, mau ditahan penyakit tak bisa, mau ditahan dah pakai ini, dah pakai olahraga, dah pakai vitamin A, vitamin B, C, semuanya sudah dinyaman-nyamankan. Ibu-ibu udah berusaha dan ibaratnya itu masak ini, masak itu, asam pedas, masak
lemak semua masih saja cari lauk keluar yang baru. Kemudian apa lagi? Maksudnya gitu lah, kita tawakal itu berusaha. Udah pakai skincare apa segala macam masih saja menua santai. Umpamanya seperti itu, maka di dalam iktidal itu sebuah kita itu menyaksikan bahwa kita itu ada, bahwa kita itu bisa berdiri, berbicara, itu karena Allah Subhanahu wa taala bihaitsu la qiyama laka illa bihi, artinya kita itu merasa bahwa kita itu tidak bisa berbuat apa-apa illa bihi kecuali dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam iktidal pula kita harus syuhudu qurbihi minkah. Kita harus menyaksikan bahwa Allah itu dekat dengan diri kita. Jadi Allah itu tidak ada istilah jauh dari diri kita. Kitanya yang tidak mau didekati oleh Allah. Allah itu bagaimanapun dekat dengan diri kita. Bahkan Allah sendiri yang menyatakan, anta qaimun biwasfihi. Kenapa kita harus merasakan demikian? Itu karena kita itu bisa berbuat sesuatu, bisa hidup, bisa segala-galanya dalam hidup biilmihi wa iradatihi. Itu sebab ilmunya Allah Ta'ala, sebab pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau ini Allah tahu, berikan jalan. Kita tak mau tahu pun diberikan jalan. Contohnya orang yang tak mau mengakui Tuhan, tak mau bersyahadat, tetap saja diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah kalau begitu, itu apa begitu ibadah? Sama-sama jalan itu artinya mementingkan dunia. Hidup susah mati, beribadah mati, tak beribadah mati. Bagus tak ibadah mati? Wa iradatihi wa qudratihi. Mengapa kita itu harus menyatakan atau merasa bahwa Allah itu dekat dengan kita dan Allah itu bersama dengan kita, dan segala urusan kita pun diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wa iradatihi wa qudratihi, karena kita itu mampu, itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perilaku hati. Jangan karena ini kita lalu lemah bekerja, lalu lemah berbicara, semua kehendak Allah kata dia. Pergi ke rumah balik malam-malam mencuri, itu kan karena kehendak Allah semua. Itulah yang dikatakan kaum Mu'tazilah itu seperti itu. Jadi kita ini harus jangan sampai pengajian saya dikatakan Mu'tazilah atau Khawarij. Wah, bahaya. Wa iradatihi, artinya itu karena orang itu terlalu ekstrim sehingga memaknai kehendak Allah disamakan dengan kehendak kita. Habis ada hukum gitu, benar-benar dianggap Tuhan, perilaku Tuhan semua, hancur dunia. Jadi apa artinya manusia diciptakan kalau disamakan dengan Tuhan? Qudratihi wa taufiqihi, dan kita mampu hidup, kita mampu sholat, itu karena taufik tuntunan Allah wa fadlihi wa rahmatihi, dan karena kasih sayang rahmat Allah. Kenapa demikian? Kenapa harus pede kita menyatakan bahwa kita itu bisa berjamaah, bisa sholat? Itu karena rahmat Allah.
Karena banyak orang lain yang tak bisa kayak gitu. Fataghibu bihi angkah. Ketika kita sudah merasakan semua itu, maka fataghibu bihi angkah. Seakan-akan kita di dalam sholat itu tidak lagi ada. Hilang. Kemanusiaan kita itu hilang. Yang awal begitu memikirkan yang lain, di dalam sholat menjadi hilang. Kenapa hilang? Karena semua gerak hidupnya kita itu karena kuasa Allah, maka hilanglah kita itu karena tuntunan Allah, karena kuasa Allah, karena semuanya kehendak Allah dan kuasa Allah, karena tuntunan Allah. Oleh karena itulah kita itu bisa merasa dalam sholat itu fataghibu bihi angkah. Kita itu akan gaib, artinya hilang diri kita itu. Itulah yang dikatakan wadzalika anna syuhuru jamalil ma'bud yaj'alu jami'al majari al-idrakiyah lil musalli al-mutahaqqiq bi asraris shalah. Sehingga sesuatu apapun yang sehingga jadilah dalam pemikiran kita itu hanya baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat ketika kita itu merasakan bahwa kita itu ada mampu karena Allah, kita bisa bernafas karena Allah, bisa mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu pun karena Allah. Maka semuanya itu dari Allah, dikembalikan kepada Allah, urusan pun ditawakalkan kepada Allah, diserahkan kepada Allah. Itulah yang dimaksud ribah fana. Diri kita itu hilang, yang ada itu Allah, yang dikedepankan, yang dibesarkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutawajjihatan ilal jamalil ilahil makhdih. Itu memperjelas sifat-sifatnya Allah, maksudnya menghadirkan Allah. Itu adalah salah satu cara untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita itu mampu merasakan, menghilangkan kemauan kita dulu, langkah pertama, menghilangkan pandangan kita kepada yang lain, tarik nafas bahwa semuanya ini ada karenamu ya Allah, aku melangkah pun ini karenamu ya Allah, semuanya karena Allah. Itulah yang dimaksud dengan istihdor, yaitu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihilangkan sejenak diri itu. Seandainya ngadu tengah aku, tarik nafas, keluarkan dari mulut, kemudian ingat bahwa kita ini hidup karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu duduk pun bisa juga dirasakan seperti itu. Apalagi di dalam sholat. Wa hadza maqamul fana. Nah, inilah yang dimaksud maqam fana. Jadi selama ini kita hanya mendengarkan fana itu apa? Fana ini menghancurkan diri, mentiadakan diri, mati sebelum waktunya. Itu adalah fana. Uyuh tadi deh. Kalau dibayang-bayangkan ini mah uyuh. Kalau makom fana ini Pak, di dalam sholat kita lakukan, di luar sholat pun bisa kita amalkan. Ketika kita wiritan, ibu-ibu dikasih wiritan oleh bapak, bu, ibu ada wiritan sholawat, atau sebaliknya bapak dikasih wiritan oleh ibu, oleh apa. Sebelum berwiritan kita harus fokus, kosongkan pikiran, bersihkan hati, tarik nafas, atur nafas baik-baik, posisi ini jangan sampai tegang, harus long. Kemudian kita berpasrah diri kepada Allah. Artinya apa? Saya hidup ini karena ya Allah, saya bisa bernafas karena
Semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita besarkan nama Allah, apa zikirnya Allah, 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 berarti itulah. Jadi pikiran kita itu hilang, menghilangkan kehidupan pada diri kita. Yaitu seandainya dalam 1 jam kita hilangkan diri kita dari keduniaan, memikirkan ke dunia, dipindah menjadi, rubah menjadi memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergerak pun tak bergerak badan itu, sebagaimana dilakukan oleh Sunan Kalijaga 15 tahun. Dia bertapa, berwirid, bertafakkur kepada Allah, suluk. Artinya itu fana. Insya Allah paling rasa itu berapa lama. Lama-lama itu akan hilang. Ketika kita duduk itu tidak terasa duduk lagi. Allah, Allah, Allah. Nyamuk pun hilang, tidak terasa. Itu menghancurkan diri, namun itu adalah makum fana. Tidak ada lagi sakit pinggang hilang, lama-lama hilang. Mulai itu dari kaki nanti sempal saya. Seakan-akan itu di atas awal-awal tidak duduk itu lah, itu makum fana. Kadang-kadang ada apa? Ada ujiannya, bergerak badan, sadar game ke dunia, ya hilang, putus game, anaknya mulai dari awal lagi. Itu orang yang suluk, torikot itu seperti itu. Torikot ini menggambarkan zikir dengan fana itu. Udah, kalau kita tidak bakat, gak usah, bagus cukup tahu ya. Karena orang-orang pilihan Allah pula yang seperti itu. Kalau kita nyoba-nyoba, itu kan ikhtiar namanya. Barangkali kita makumnya di situ. Makanya kita berzikir kepada Allah. Udah santai aja itu. Yang penting bisa sholat, bisa cari rezeki, kasih makan anak istri, badan sehat sudah. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu yang dimaksud makom fana. Menghilangkan diri, menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berapa lama begitu. Ada orang yang tanpa duduk, tanpa wirid, tanpa amalan, dalam kesehariannya dia itu makomnya fana. Ada orang gila di pangkong pun tak ada, dia tidak berhasil ya. Nasi usuh pun dimakannya. Itu kan bukan dunia lagi itu Pak. Dikasih mobil tak mau lagi, mana dia pergi ke sini. Makanya ada istilah ulama majdub. Dia wali Allah, tapi dia nampak sebagai orang gila. Bahaya itu Pak. Jangan sampai itu salah tingkah kepada beliau itu. Itu sudah makomnya. Tidak ada. Mana ada orang gila mau kawin Pak. Habis nafsunya dihilangkan. Tapi yang lebih mulia itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia walinya Allah, tapi dia tak menampakkan kegilaan, tak menampakkan karomah, tak menampakkan apapun. Itu yang kita inginkan. Seorang ulama itu, meskipun dia makom fana, nyampai ke makom fana. Semua makom dia lalui, tapi dia hidup seperti biasa kayak kita dalam kesehariannya. Tak nampak dia itu sembah orang, tak nampak dia itu dipuja orang, tak. Santai kehidupan, kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung kita ada Rasulullah. Kalau tidak, makom fananya nanti yang dibangga-banggakan kena orang uyuh gitu makom fana. Ibu-ibu yang berunya malah birit terus kita makan apa tetangga kita dah punya ini punya itu, mana kita pameran begitu. Untung ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini puncak dari Rasulullah. Meskipun bisa kita itu dalam makom fana tersebut, janganlah kita itu efeknya Pak. Efeknya itu menjadi majdub, nampak gila. Mau itu dikatakan gila kan tak mau. Ini tidak waras karena amalan gila sudah dimerek. Tidak
Sudah maunya dia tak mau kalau dia tak mau dengan dunia, dia maunya fana. Ya seperti itu dikasihkan. Makanya kalau tidak ada guru, kalau toriko itu mahir. Ketika lulus nafsu hilang, semuanya hilang, ruh yang tujuh sukma itu yang tujuh hilang, 1, 2, 3, 4 hilang, disandra kena setan, gila baik. Disandra sukma itu orang gila itu kan sukma itu lebih daripada 3 itu sukma itu tadi disandra setan. Jadi bahaya tidak bisa kembali kepada semula. Jadi kembali kita ulangi bahwa dalam i'tidal itu kita menyaksikan bahwa kita itu ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya kita bisa berbicara, bisa rumah tangga, bisa dalam menikmati kehidupan, menikmati makan dan minum itu karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kita mampu berbuat kebaikan pun itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua itu bisa menghilangkan kita sebagai sifat-sifat kemanusiaan. Cukup kita lakukan itu 5 kali dalam sehari semalam. Dalam sholat kan sebentar, fokus dalam sholat sehingga kita itu bisa dikatakan orang yang bisa khusyuk. Itulah yang dimaksud khusyuk. Tapi ada orang ini kan menggebu-gebu, pengen makom parah menjadi wali, jadi kiai, orang yang sakti. Dengan nafsu yang demikian timbullah, tapi dia itu tidak bisa membedakan ketika dia itu ada sesuatu dalam miripnya tersebut. Datang saya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu setan itu yang berwirid kita jumpa lagi, yang seram-seram doang. Setannya kerja di situ tuh. Ngaku lah dengan ngaku saya Pak Somad. Kalau kau ingin tenar, kau siapkan telur kecil 200 butir. Wah, paling tua. Itu hebat nih. Orang itu tidak bisa membedakan atau mengaku. Yang paling bahaya lagi, oke lah. Mengakui Rasulullah, seandainya menurut saya Rasulullah. Kalau dia sering ngaji, insya Allah tidak selamat. Rasulullah itu kan tidak bisa disupai oleh setan, karena mungkin setan bagi begitu. Bahaya. Sebetulnya apapun yang terjadi, kita kembalikan kepada ilmu tauhid. Jangan sampai kita iri dengan kesaktian seseorang, hebatnya seseorang. Kalau kita tanyakan kenapa Bapak bisa begitu, dia tuh bingung ya, akan menjawab, tidak tahu Bapak, tidak tahu, pasti tidak tahu. Bujur-bujur. Seandainya ada kelebihan Bismillahirrahmanirrahim, bisa mengobati orang satu yang namanya sekian puluh tahun, hanya cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ditanyakan, tidak. Syukur-syukur kalau dia itu wiridnya itu ikhlas. Kalau tidak ikhlas maka menjadi sombonglah orang tersebut. Orang sembahyang yang macam itu betul. Timbul dalam kesombongan. Itu yang tidak kita inginkan. Wal mahmud wa yusamma aidan bi maqamil jam'i alladhi intaha bihi sayrus salikin. Itu akhir daripada caranya orang bersuluk. Suluk ini jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus fana, harus mati dulu sebelum waktunya. Baik bisa mati sebelum waktunya. Tidak perlu gitu herankan gitu, kalau ada orang yang seperti itu bisa mati sebelum waktunya. Rasulullah SAW lebih parah. Itu yang harus kita herankan.
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nah itu biasa-biasa. Kalau dari bumi sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sidratul Muntaha, itu yang luar biasa. Yang mana lapisan-lapisan tapir itu hanya bisa ditempuh dengan waktu 500 tahun. 500 tahun kata malaikat Jibril, ada bisa. Dulu engkau kata Nabi Muhammad, kau kan orang yang mulia di sisi Nabi Muhammad, kau dulu macam gitu mau melapor bupati bagian berdua, satu nyodol, tidak bisa. Tidak bisa, kata Nabi malaikat Jibril, engkau yang mulia di sisi Allah, wahai Muhammad. Sekarang kau maju dulu, sampai kepada lapis yang berlapisan permata, intan permata, tapir macam begini, dibuka tapir. Daham Nabi Muhammad, saya di sini adalah batasnya makhluk, kata malaikat Jibril. Ini batasnya makhluk. Artinya apa? Makhluk itu hanya sampai di sini, bukan makumnya makhluk lagi. Artinya malaikat Jibril itu kan makhluk Allah. Nabi Muhammad pun makhluk Allah. Tapi kenapa malaikat Jibril berkata demikian? Ini batasnya makhluk. Nabi Muhammad bisa. Mundur malaikat Jibril, maju Nabi Muhammad. Sebab semaput mata-mata aku tiba-tiba duduk, ditetesilah oleh air Sidratul Muntaha kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah pun mampu berkata, At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itulah komunikasinya Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah jawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi pun komplain. Bukan hanya saya yang pantas mendapatkan keselamatan itu, ya Allah. Oleh karena itulah Allah melanjutkan, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itulah mengapa kita itu harus berterima kasih kepada Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin artinya bukan hanya Nabi tok yang mendapatkan salam dari Allah, tapi orang-orang yang soleh. Banyak ya Allah orang yang akan soleh-soleh. Bukan hanya saya, kata Rasulullah, nanti umat-umat saya itu, maka masa cuma saya diberikan keselamatan olehmu ya Allah, berikan juga keselamatan. Makanya setelah itu kalimat Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu ceritanya. Setelah itu ada lagi komunikasi yang memang tidak diperintahkan, tidak diberikan Rasulullah itu untuk menjelaskannya. Setelah komunikasi itu ada komunikasi lain antara Allah dan Rasulullah, dan kemudian Allah itu tidak mengizinkan Rasul itu menyampaikan kepada umatnya. Setelah itu diwajibkanlah sholat 5 waktu, diberi 50. Akhirnya tawar-menawar itu agar manusia itu berpikir bahwa kita inilah yang paling beruntung umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga disulap-sulap itu sulap seperti apa? 5 waktu dari 50 jadi 5 1 dibalas pahala dengan 10 sama dengan jadi 50. Tapi kalau umat lain tetap tidak dibalas seperti itu selain umatnya Rasulullah SAW. Lalu bagaimana apa kita berterima kasih, yaitu dengan sholawat itu supaya lebih takdim dan terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Wa qad taqaddama ma'nal fana, bayan ma'nal fana indal kalam ala ma'ani du'ail istiftah.
wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi musannif atau pengarang kitab ini yaitu Syekh Hasan bin Shalih itu berkata, makna arti daripada fana menghilangkan diri sebagaimana telah dijelaskan di awal, yaitu di dalam doa iftitah wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu mati kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita bisa melupakan dunia, lupakan semuanya dalam berwirid, dalam sholat itu bisa melupakan itu, simpan dulu sebentar dalam gelas, setelah sholat ambil lagi. Kita mampu menyimpan tersebut, bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membersihkan pikiran, tidak memikirkan yang lain, fokus khusyuk lillahi rabbil alamin, itu pun milik Allah Subhanahu wa taala. Summa idza tahaqqaqa fi fana'ihi an nafsihi fi syuhudi maulihi rafa'ahu ila maqamil fana was-sahwi wa huwa maqamul farqi fil jam'i. Jadi ketika kita itu mampu menghilangkan, mampu dalam maqam fana ini, mampu kita amalkan dalam diri kita dalam menyaksikan Allah, rafa'ahu ila maqamil baqa, maka Allah angkat dia itu ke makom lagi, makom kekekalan, keabadian, makom. Setelah kita itu mampu berfana, ngerti makanya gimana? Ini penasaran takut banget. Fana itu menghilangkan diri. Kalau bedanya dengan orang hidup itu dibangunkan tidak bangun. Tapi kalau fana ini dalam keadaan sadar tapi kita itu tidak menang. Sadar kita itu tapi tidak tidur. Sadar kita itu tapi kita bisa merasakan nyamuk menggigit, tapi kita tidak merasakannya. Itu yang dimaksud dengan makom fana. Duduk sebentar sebenarnya fokus, pasti beda. Kalau kita ingin membuktikan kalau ada satu masalah atau apapun yang berat, apapun, tarik nafas dengan itu panjang-panjang, keluarkan dari mulut. Yaitu tadi kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua urusan pada Allah, kemudian diatur nafas disertai dengan zikir Allah. Hendak. Tapi kalau di rumah itu yang enak itu ada kamar, di mandi saja. Itu nyaman ngadu dengan Tuhan. Tapi sekarang kan mengadu itu makin mantap, makin tambah enak. Lewat HP, bikin status. Nyaman itu ya benar. Kalau udah nyaman seperti itu, tinggal kita gimana? Udahlah di status si pengajian kan. Tapi yang soleh pun bisa, kesempatan baik bisa, kesempatan jahat pun juga lebih mudah lagi. Tidak boleh kita nyalahkan apa yang ada di dalam dunia. Cukulah HP, MP itu dihilangkan, dihancurkan. Nah, itu. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala semua. Taluhu ay tadhur summa ba'da tahaqquqi bi maqamil fana wal mahwi taluhu tadhharu wa talma'u barikul baqa. Jadi setelah kita itu mampu khusyuk, mampu fana, maka kita itu taluhu tadhhur wa talma'u barikuhu al-baqa, barikuhu al-baqa. Maka yang nampak pada diri kita itu hanya kilauan keabadian. Kenapa kita katakan keabadian? Kita sebelumnya menyatakan, mengakui bahwa Allah itu, bahwa kita berbicara itu karena kehendak
kehendak Allah. Kalau kehendak Allah, apakah itu bakok? Apakah kekal atau tidak? Tetap kekal. Allah itu maha kekal. Semua zatnya, apapun yang Allah kehendaki, semuanya sifat-sifat Allah itu adalah kekal. Artinya kita hanya menampakkan kekekalan Tuhan. Tampaklah kekekalan Tuhan itu. Artinya istiqomah dalam diri kita ketika kita tidak dicampur aduk pemikiran kita. Kalau kita katakan Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kekal. Ini agak-agak rumit sedikit pelajaran kita ini uyuh. Tapi insyaallah kita insyaallah setelah dari awal ke akhir, kembali ke awal lagi, kembali ke tengah, insyaallah itu bisa mudah menjadi begitu. Wa fil istilahil sufiyah la'ihatun tu'arud minal janibil aqdas wa tantafi'u syari'atan wa hiya min awailil kasbi wa madaihi. Jadi makom fana dan baqa itu menurut istilah orang sufi itu apa? Yaitu la'ihatun taridu minal janibil aqdas, yaitu tempat yang datang dari kesucian, yaitu suatu tempat yang datang dari kuasa Allah dan dapat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makom baqa. Mungkin hanya itu yang dapat kita kaji bersama pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kita tahu Allah selalu memperhatikan kita. Oleh karena itulah kita malu jika Allah melihat kita sedang dalam kemaksiatan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.